Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Faris Aditya, mahasiswa semester 5 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif TIK di bidang politik. Dampak positif TIK di bidang politik yang pertama adalah timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan TIK di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru, serta gaya hidup mereka yang sudah tidak bisa banyak berbeda dengan kelas menengah. Bisa diramalkan kelas menengah baru ini bisa menjadi pedoman untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan pendapat yang lebih besar. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Proses regenerasi kepemimpinan akan berdampak dalam suatu gaya dan substansi politik yang akan diterapkan. Hak untuk kebebasan dan persamaan akan semakin kental. Yang ketiga, semua kegiatan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan perkembangan TIK di bidang politik, membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Berbagai macam informasi akan lebih mudah didapatkan masyarakat. Begitupun masyarakat akan lebih mudah mengeluarkan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah secara langsung. Yang keempat, mudahnya melakukan hubungan politik internasional dengan negara lain. Dengan berkembangnya TIK membuat kita bisa dengan mudah berkomunikasi di bidang politik terhadap suatu negara lain, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi politik. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif TIK di bidang politik yang pertama adalah biaya yang tidak murah. Membangun infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastrukturnya. Begitu juga di bidang politik, dalam membuat infrastruktur teknologi informasi komunikasi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, banyaknya hoax. Karena terlalu banyak berita yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga kadang masyarakat tidak bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kita harus lebih minta untuk mengecek apakah berita atau informasi tersebut benar dan tidak hoax. Yang ketiga, jangkauan akses terbatas. Tidak semua daerah mempunyai akses teknologi seperti di kota-kota besar lainnya. Karena masih sulitnya akses ke daerah yang belum terjangkau dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur tersebut, maka seringkali masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau tidak secara langsung mendapatkan berita atau informasi yang didapatkannya. Ada beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif TIK di bidang politik. Yang pertama adalah masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat dari teknologi informasi, mulai dari bagaimana cara masyarakat menggunakan teknologi dan informasi tersebut, jangan sampai melindungi data pribadi. Yang kedua, pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat dan lebih transparansi. Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan berbagai cara, seperti berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan. Yang ketiga, diperlukan pemahaman beretika dalam menggunakan teknologi. Saat masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi atau mendapatkan informasi, maka perlu dilakukan pemahaman beretika yang baik dan benar. Yang keempat, selalu mengecek kebenaran suatu informasi atau berita yang didapatkan kepada lembaga pemerintahan agar terhindar dari berita hoax yang dapat merugikan masyarakat banyak.